Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia medsos digegerkan dengan persekusi, yang mana persekusi itu adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Ini mumpung ketemu dengan para suhu-suhu kita, gimana persiapan Banyumas ini untuk mengantisipasi persekusi? Ini mohon tanggapannya. Ini lagi ramai. Kemarin Gus Fuad Pleret, terus Mbah Bowi, terus baru-baru ini Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadi Ningrat atau Gus Pakih ya, Gus ya. Wah, itu luar biasa. Ini loh yang membuat kita itu betul-betul muak dan gelisah dan marah. Ini maksudnya apa? Terus maunya itu apa mereka itu? Polanya itu dari dulu sampai sekarang kok seperti itu saja. Loh, gimana menurut Gus Mar ini? Silahkan ditanggapi tentang ciri-ciri orang yang tergabung dalam kelompok radikal. Ya memang begitu. Menciptakan teror. Karena merasa dirinya selalu benar, merasa kelompoknya yang paling benar. Kemudian siapapun yang mengkritik, siapapun yang tidak sependapat akan diklaim sebagai musuhnya, kan sebagai orang yang bersalah. Maka kan kita tidak kaget kan ketika mereka kemudian banyak menyerang kita dengan bahasa-bahasa PKI, apalagi Dajjal, kafir, syirik, laknatullah, dukun. Itu bahasa mereka. Jadi mereka tidak bisa diganti dengan cara ilmiah. Diajak diskusi nggak bisa, karena merasa yang paling benar. Itulah yang disebut makanya sebagai kelompok radikal. Radikalisme diawali dari radikalisme pemikiran, kemudian radikalisme perbuatan juga. Ya contohnya itu ketika kalah berdebat, tidak bisa mempertahankan diri, yang maju alih fisik, otot, persekusi, itu udah sejak dulu dan dimanapun itu. Makanya kita harus hati-hati jangan sampai terjebak dalam kelompokan. Nah, kalau tanya tentang kesiapan Banyumas seperti apa, ya, saya bertanya ke sampai yang punya pasukan. Siap. Jamaah Imsakiyah siap pokoknya. Siapapun yang berani mempersekusi sahabat teman-teman kami ya berhadapan dengan kami. Silahkan kalau pengen menunjukkan kehebatan kalian, silahkan datang ke Banyumas. Kalau pengen tahu betapa angkernya Gunung Slamet dan betapa dalamnya Sungai Serayu, silahkan kan gitu. Kalau nggak cukup kan nanti nyambung ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan masih banyak kamar kosong ya. Kalau Nusa Kambangan penuh ya sebenarnya kan laut. Laut lepas, jadi banyak tempat pokoknya. Ya, jadi nggak usah lah main dalam persekusi kekuatan kok. Pada sampai itu siapa, jumlahnya berapa, kok main-main dengan pribumi, dengan putra-putra Nusantara gitu. Saya nggak usah dengan Banyumas, dengan putra-putra lain di seluruh Indonesia nggak ada apa-apanya, ibarat segenggam pasir di lautan. Ya, jumlah mereka berapa? Kelompok keturunan imigran Yaman berapa sih? Kok mau masuk? Ini juga Pak Huri ini punya pasukan IDI, Ikatan Dukun Indonesia. Siap nih? Siap. Ikatan Dukun Indonesia siap. Ini kan malam 1 Suro, lagi pada apa ini? Iya, malam 1 Suro ini, malam-malam yang sakral ini. Jadi intinya kalian-kalian yang merasa paling benar sendiri, paling suci sendiri, tolonglah
sifat-sifat seperti itu buanglah. Itu ciri-ciri khawarij. Bukan khawarij tapi khawarij. Orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya itu keluar dari Islam. Dan kenapa kami bersuara lantang di sini? Karena pola kalian main persekusi itu melanggar aturan agama dan harus dilawan. Duh, salahnya Gus Fuad Pleret apa loh? Terus salahnya Mbah Dowi apa? Terus salahnya Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadiningrat atau Gus Pakih apa? Yang kalian teror itu bahkan istrinya punya anak balita. Kabarnya seperti itu. Loh, ini loh otak kalian itu betul-betul tumpul dan mandul itu. Tidak berkembang. Kalau cara wong Banyumas Koclok, iya, koclok bener-bener kencleng. Oglat. Oh. Apa nih? Degle, Degle. degleng, degle. Oglat. Lah ini yang rugi seumpama kalian ketangkep sama aparat pada saat melakukan teror aksi itu. Nah, yang rugi kan kalian. Terus junjungan yang kalian bangga-banggakan itu tidur dengan istrinya, dengan nyenyak. Nah, ini loh. Maksudnya seperti ini loh, guys, tolong dicerna, jangan asal sendiko dawuh, apa-apa sendiko dawuh, ini loh. Dari kalian menyebutkan kami Dajjal, kalian menyebutkan kami PKI, dari video-video kami yang kami unggah, dari komen-komen kalian, kami bisa menarik kesimpulan kalian itu loh yang sebenarnya yang Dajjal itu sebenarnya, dan yang PKI itu kalian. Duh, gaya PKI kan seperti itu, nggak cocok, julek. Mungkin ingin merasakan bagaimana tajamnya panah-panah putra Nusantara, tajamnya putra Nusantara. Mereka mungkin ingin mencoba itu, lama didiamkan. Ya nggak hanya kita dari Lare Gunung Slamet juga di masyarakat. Saya kira dari seluruh penduduk, kalau mereka bergerak rampung urus-urusan mereka, ya turunan pendatang macam-macam, bunuh diri namanya. Ada kiri. Iya. Jadi saya ingatkan nggak usah macam-macam, nggak usah reko-reko. Bersyukur kalian itu di tanah Nusantara, diterima dengan baik di Indonesia, dihormati terus dilangit. Hanya di Indonesia keturunan mereka dihormati, bahkan ada yang nyaris nyembah nyium kakinya, itu hanya di Indonesia. Coba kalau kalian hidup di Afrika, di Afghanistan, Mapan, di Timur Tengah, Suriah, kalau boro-boro dicium tangannya, dari pancung lehernya udah untung. Gitu. Saya itu di sini udah dihormati dengan segala macam kemuliaan, tidak bersyukur macam-macam. pakaian pola ya. Pakaian pola ya, buang usaha banyak kalau lama-lama nggak bisa dibilangin. Kalau nggak mau di buang usaha makanya, kalau bahasa baru mati lepek nakali. Delep nih kali. Lepek nakali. Lepek nih kali. Peternak sawah ya. Nah ya, kamu kok macam-macam. Pengungsi kok macam-macam. Ngenger. Cuman alhamdulillah saya dengar tadi dari vlognya Gus Fuad, alhamdulillah bahwa aparat kepolisian dari Pasuruan sudah merapat ke kediamannya Gus ART Wakil Wirahadiningrat. Terima kasih kepada jajaran Polres di Pasuruan Ya, cepat tanggap. Ya, cepat. Ya harus begitu saya kira, demi melindungi seluruh tumpah darah. Kalau kita semua kan sedang bersama-sama berusaha bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, keutuhan negara. Nah tentu saja lah dalam kondisi itu kita menjaga bangsa dan negara keutuhan. Ketika ada perampok-perampok datang mengusik keutuhan, ketenangan, ya harus kita usir kan. Ya tentu sedikit gaduh. Lah ya, ada rombongan perampok mau bikin masalah, mau merampok, mau bikin gaduh. Kalau dibiarkan ya namanya kita bukan cinta dan air. Itu namanya kita membiarkan rumah kita diganyang perampok, Bobok oleh mereka. ya harus kita hajar. Ya, tentu aja kemudian gaduh. Yang gaduh ya kalian. Kita hanya sedang menjaga rumah.
jangan dibalik. Kalian menuduh kami biang gaduh. Itu kan pola pikir kalian. Ujluk. Ujluk. Eglek itu namanya. Masa merampok kan dibiarkan. Kemudian yang punya rumah diam dirampok ya ujluk juga. Ujluk. Punya rumah. Makanya jangan ujluk berjamaah ya. Ujluk mereka saja gitu lah. Biarkan mereka saja. Ya, mereka. Gitu guys. Kita yang waras ya harus. Ya sampai misalkan punya istri, punya pasangan, istri Anda diganggu sama orang lain, Anda dia, Ujluk. itu ujluk namanya. Ya harus kita hajar kan. Ya ketika dihajar digaduh. Tapi kan harus dihajar. Malah istri dibawa orang lain didiamkan dengan dalih biar aman, biar tenang. Cinta damai. Ujluk. Itu yang disebut. What is the ujluk ya? What is Rumah kita dirampok kok didiamkan dengan dalih agar aman, damai. Itu namanya kan ujluk bin pekok. Bahasa Kang Mulyono Karananga KPK. KPK. Kadrun pekok keparat. Gitu. Ya, saya garis bawahi aja apa yang dikatakan oleh sesepuhnya, bahwasanya kalau kita itu sedikit bahasanya, jangan berani dengan pribumi. Kalau berani dengan pribumi, habislah kita kan. Bahasanya kan seperti Amat riwayat. kalau yang sepuh-sepuh saja sudah bisa meredam, sudah tahu kondisi situasi dan kondisi, ya yang muda-muda ini harusnya samina wa ta'na dengan yang sepuh-sepuh kan jangan diingat. Begitu guys, apa yang disampaikan oleh para suhu-suhu kita. Kalau kalian berani macam-macam di tanah Banyumas, pengen mencicipi betapa dalamnya Kali Serayu atau betapa angkernya Gunung Slamet, Betapa panasnya lahar Gunung Slamet. nah, betapa luasnya ini Pak Nusa Kambangan itu guys. Makanya gunakan pola pikir, tetap berpikiran yang waras, tetap salam santai, santun, damai, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.